بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفايا والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف السجايا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم خبير. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari yang berbahagia ini. Hari di mana kita bisa berkumpul di rumah Allah. Hari di mana kita berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Abu Hurairah. Semoga Allah muliakan masjidnya dan jamaahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mulia yang berkumpul dengan para al-anbiya was-siddiqin wal-mursalin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah dengan mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah karuniakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya syukur hanya dalam bentuk perkataan dengan lisan, tapi juga syukur dalam bentuk perbuatan dan amal, dengan cara mempergunakan semaksimal mungkin, semampu yang kita mampu, karena Allah memerintahkan fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika mampu itu sudah sampai pada batasnya, maka ketika itulah kita sudah menunaikan hak dan kewajibannya. Kemudian salawat beriringan salam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada qudwah hasanah kita, kepada nabi kita, kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup hanya dengan berselawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair dikatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada orang yang dicintainya, dia pasti akan taat. Tapi kita lengkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Tidak ada kehidupan kita berjalan di muka bumi ini, tidak ada kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang keluar dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha menyempurnakan kecintaan kita, tidak hanya dengan salawat saja, tidak hanya pandai memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi yang lebih penting adalah kita bagaimana mengikuti sunnah Rasul dari mulai sejak kita bangun daripada tidur, kemudian kita tidur lagi sampai nanti kita akan tidur untuk selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada surat Ali Imran ayat yang ke-200. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat lain Allah juga berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan yang baik ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan merasakan muraqabatullah. Ketika seseorang berjalan di muka bumi ini, dia mulai ragu melakukan kejahatan karena melihat adanya CCTV di mana-mana, maka kita hadirkan di dalam hati kita sesuatu yang lebih kuat, yang lebih tajam, yang lebih kuat rekamannya dan lebih detail rekamannya daripada CCTV, yaitu muraqabatullah, rasa penjagaan Allah terhadap kita. Maka tidak mungkin orang-orang yang menghadirkan rasa muraqabatullah di dalam hati dan fikirannya, dia akan melanggar batas-batas dan ketentuan yang sudah diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beragama Islam, maka kita meyakini bahwasanya hidup kita di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi memiliki tujuan dan maksud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia melainkan dengan tujuan untuk menyembah kepada aku. Dan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita dihadapkan dengan onak dan duri. Kita dihadapkan dengan berbagai kesulitan serta musibah-musibah dan penghalang yang ada di depan mata kita. Maka kita dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-sabru. As-sabru asasun fid din. Sabar ini seolah-olah merupakan sebuah hal yang pokok dari segi agama kita. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, pergunakanlah, minta tolonglah kepada Allah dengan perkara as-sabru. Dan Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, menyeru sekian banyak seruan di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman. Bahkan ratusan ayat-ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Akan tetapi Allah tidak menyeru orang-orang kafir, melainkan itu cuma satu kali, ya ayyuhalladzina kafaru. Dan itu pun juga berkaitan tentang perkara setelah hari kiamat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yaum. Wahai orang-orang yang kafir, tidak bisa kamu meminta maaf sekarang, tidak bisa kamu beralasan lagi sekarang. Akan tetapi kita diberikan petunjuk dan huda oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, ya ayyuhalladzina amanu, dan datang setelah itu, i'malu kadza kadza wa kadza. Lakukanlah ini dan itu. Ini merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita siap untuk menjalani kehidupan dan segala persoalan hidup yang ada di dunia ini. Salah satu dari ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ista'inu bis-sabri was-salah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar dijelaskan oleh ulama Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, as-sabru an tataharraka wifqa syahawatika fil majalil ladzi samahallahu bih. Sabar itu adalah kita berbuat, kita berbicara, kita melakukan sesuatu di permukaan bumi ini sesuai dengan keinginan kita, akan tetapi fi majalil ladzi samahallahu bihi, dalam koridor, dalam kategori yang Allah izinkan kita untuk melakukannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sabar ini ada ketika kita menghadapi musibah. Sabar ini ada juga ketika kita menjalani ketaatan kepada Allah. As-sabru 'alal musibati was-sabru 'alat ta'ah. Allah kemudian melanjutkan sesudah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bi syai' minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kehidupan kita ini akan terus diuji. Li'anna dunya darul bala, li'anna dunya darul amal, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal dan tempat kita untuk menjalani ujian.
maka sesungguhnya tidak bisa kita untuk menghindari apapun macam ujian. Akan tetapi kita memiliki senjata untuk menghadapinya, yaitu dengan sabar. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bentuk kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di permukaan bumi ini Allah jelaskan dalam rangkuman ayat tadi. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan timpakan ujian kepada umat manusia, kepada kalian wahai kaum-kaum muslimin, kaum mukminin, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa ketakutan. Mungkin ketika dulu sebelum adanya virus ini melanda negeri dan negara kita melihat bagaimana perasaan orang-orang di negeri Palestina, negeri kaum muslimin, yang setiap saat dilanda rasa ketakutan, setiap saat dilanda rasa kecemasan, tidak nyenyak tidurnya dan makannya. Barangkali ketika sedang tidur atau sedang makan, nyawanya sudah melayang. Sekarang kita didatangkan dengan perasaan yang sama, meskipun berbagai macam perasaan, ada yang berani, ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang takut. Akan tetapi kita sekarang mulai merasakan yang Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kita akan uji manusia itu dengan rasa sedikit dari rasa takut, bisyai'in minal khauf wal ju', dan kemudian diiringi juga dengan rasa lapar, sulit keadaan untuk mencari ma'isyah. Ada di antara saudara kita yang mungkin dalam keadaan sakit, dan sakitnya diindikasikan terkena yang disebut dengan COVID-19, sehingga mengharuskan dia, meskipun dia mengatakan dia dalam keadaan sehat, meskipun dia menyatakan dia masih sanggup untuk bekerja, namun diharuskan untuk isolasi, yang menyebabkan dia sulit untuk mendapatkan penghidupan dunianya. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarganya, dirinya, dan orang-orang yang dalam tanggungannya dalam keadaan jua', dalam keadaan kelaparan. Allah berikan itu sebagai bentuk ujian bagi kita kaum muslimin dan kaum mukminin untuk kita hadapi dengan sabar. Akan tetapi wahai kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, sabar bukan berarti pasrah, sabar bukan berarti tenang-tenang saja dan berdiam diri, kemudian saya rela menerima apa yang diberikan dan kemudian tidak mau berusaha. Sabar adalah bergerak, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Muhammad Nablusi tadi, anta taharrak wifqa syahawatika fil majali alladhi samahallahu bih. Sabar itu kita tetap bergerak, kita tetap berbuat, bukan berarti tenang kemudian menerima, tidak mau mengambil action, tidak ada titik balik, tidak ada pergerakan dari apa yang menimpa kita, kemudian kita diam. Sabarlah bergerak, akan tetapi gerakan yang didasarkan adalah gerakan didasarkan oleh syahwat kita tadi, sesuai dengan yang diizinkan dan berada dalam koridor yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak melampaui batas. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mungkin yang berat setelah itu adalah wa naqsim minal amwali wal anfus, yaitu ketika kita kekurangan uang, kekurangan harta, kemudian ketika kita kekurangan jiwa. Ditafsirkan oleh ulama tafsir, masuk dari kekurangan jiwa adalah ketika ada orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang paling dekat dengan kita, kemudian pergi meninggalkan kita. Hal yang paling berat dalam bentuk musibah adalah ketika kita sakit, kita masih bisa ada harapan untuk berobat kemudian kita sembuh. Tapi ketika orang yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, anak kita, istri kita, ayah dan ibu kita, pergi meninggalkan kita, maka hilang harapan untuk berjumpa kembali di dunia ini. Maka as-sabru, kata ulama, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika kita bisa mengimplementasikannya secara baik ketika sadmatul ula, ketika betul-betul sedang berhadapan dengan musibah tadi. Kalau sekarang kita tidak mampu bersabar, mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi kita akan bersabar. Tapi sabar yang paling baik adalah ketika musibah itu betul-betul sedang di permukaan, sedang di depan mata kita, meninggal orang yang kita cintai, maka kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, contoh qudwah hasanah kita, juga pernah merasakan hal yang sama, bahkan ada yang lebih dari itu, yaitu ketika beliau kehilangan anak kandung beliau, Ibrahim. Sebelumnya beliau pernah kehilangan istrinya Siti Khadijah, dan kemudian tidak berselang berapa lama juga kehilangan pamannya Abu Talib. Tapi yang lebih menekan beliau adalah ketika kehilangan anaknya Ibrahim. Dan apa yang beliau katakan, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya mata pasti akan mengeluarkan air matanya, dan hati pasti akan menunjukkan rasa sedihnya. Walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengatakan sesuatu kecuali hal-hal yang akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala saja. Maka bentuk dari
Kesabaran yang sempurna, kesabaran yang baik tadi adalah ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, baik saja. Ketika kita mengatakan hal yang positif, positif saja. Ketika musibah tadi pas berhadapan di depan mata kita. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu. Dan sesungguhnya orang-orang yang betul-betul sabar tadi adalah ketika ditimpakan kepadanya, berhadapan secara langsung di depan matanya musibah, dia mengatakan qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah merupakan kalimat istirja'. Namanya kalimat istirja', kita ketika mengatakan kalimat istighfar kita mengatakan astaghfirullah, kalimat tasbih kita mengatakan subhanallah, kalimat tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Al istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ulama Ibnu Fudail pernah mendengar seorang laki-laki mengatakan ketika dia berumur 60 tahun, ditanya kepadanya, kam balagha min umrik? Umur saya sudah 60 tahun. Kemudian apa yang dikatakan oleh Al-Fudail ini? Dia mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan selama 60 tahun ini? Karena sesungguhnya umur 60 tahun ini adalah pertanda sudah sedikit waktu untuk hidup di dunia ini. Maka segera menyadari hal tersebut, dia kaget kemudian lantas mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditanya oleh Fudail bin Iyal tadi, apakah kamu mengerti maksud daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Kemudian dia mengatakan, saya tidak mengerti, tolong dijelaskan. Inna lillah artinya adalah orang yang menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya hidupnya tidak akan selama-lamanya. Artinya dia hidup dan dia dimiliki oleh sesuatu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan dia hidup. Kalau Allah tidak inginkan, niscaya dia tidak akan hidup. Ketika Allah menginginkan dia hidup, maka ada tujuan, ada hal yang harus dikerjakan oleh orang yang diinginkan untuk hidup tadi. Dan ketika dia meyakini bahwasanya dia milik Allah, dia pasti akan meyakini juga bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Dan siapa saja yang meyakini dia akan kembali kepada Allah, dia pasti meyakini bahwasanya dia nanti akan dibangkitkan kembali. Dan siapa yang meyakini dia akan dibangkitkan, dan dia pasti juga harus meyakini bahwasanya dia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang yang menyadari bahwasanya dia akan ditanya adalah mempersiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam taat. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bentuk sabar dalam taat ini kita bisa melihat sesuai dengan ketabiat dan bawaan sifat manusia itu sendiri. Manusia ingin hal yang indah-indah, ingin hal yang enak-enak. Misalkan ketika kita dalam pagi hari, kita dalam keadaan ngantuk, kasur menarik kita, selimut menarik kita untuk tetap melanjutkan tidur kita. Kemudian kita tunjukkan sabar kita dalam bentuk kita tinggalkan itu semua, kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'ala ta'ah. Sesuatu yang merupakan tabiat manusia ketika dilandaskan dengan sabar, karena kesabaran yang dihadapi adalah sesuatu yang berlawanan dengan tabiat manusia. Mata condong kanan rancak, tapi taklif menyuruh kita untuk ghaddul basar. Tabiat kita suka untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mencari kehidupan dunia, tapi taklif berkata infakkanlah harta itu di jalan Allah. Maka sabar untuk menjalani taklif-taklif tadi itu merupakan ganjaran yang sangat besar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dan ganjaran bagi orang-orang yang mampu bersabar tadi bighairi hisab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau awak metong-metong pitih misalkan 1 juta angkonya, dapat bakarajo awak dengan gaji angko 1 juta, atau taruhlah bukan 1 juta, 10 juta, kita diberikan gaji 100 atau mungkin 1 miliar bahkan lebih. Itu mungkin kita menganggap suatu hal yang sangat amat besar dan kita senang dengan hal itu. Tapi bagaimana ketika kita berbuat, ketika kita bekerja di sebuah tempat, di sebuah perusahaan, namun gaji yang diberikan kepada kita bukan dalam bentuk uang yang jelas angka-angkanya, tapi kita diberikan cek kosong. Silakan kamu isi berapa yang rasanya kamu cukup
Berapa hak kamu yang rasanya kamu inginkan dari setiap pekerjaan yang sudah kamu lakukan selama 1 bulan ini? Ini ceknya, silakan tulis sendiri berapa gaji yang kamu inginkan. Ini balasan yang paling besar rasanya, karena kita bisa mengisi sesuai kehendak hati kita. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada angka lagi yang mampu menghitung balasan bagi orang-orang yang mampu bersabar. Sabar dalam menghadapi persoalan hidup, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena pertentangan antara taklif dengan syahwat tadi berbeda, dan obat perantara di antaranya adalah harus memiliki rasa sabar. Makanya balasan dari kesabaran itu juga sangatlah besar. Dan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah Jumat yang Allah muliakan. Allah menggandengkan 2 kalimat di dalam ayat tadi. Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada kita umat manusia, kepada kita kaum muslimin dan kaum mukminin, kalau kita ingin menyempurnakan kesabaran kita, sabrun jamil, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ketika Nabi Yaqub alaihi salam datang kepadanya anak-anaknya membawa kabar yang tidak enak baginya, yaitu Yusuf telah dimakan oleh serigala, dan ini bukti dan tanda-tandanya kami membawa pakaian berlumurkan dengan darah. Apa kata Yaqub alaihi salam? Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka sabar yang baik itulah yang akan aku jadikan pegangan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sabrun jamil ini adalah merupakan hal yang baik, hal yang harus kita bersifat dengannya. Karena taklif dengan syahwat dia selalu berbeda. Syahwat kita menginginkan kita untuk melakukan hal yang kita sukai. Kul ma tasya, makan sesuka hati. Takallam ma tasya, berbicara sekeenak hati kita saja. Mau ghibah, mau namimah, mau berdusta ataupun tidak, bicara sesuka hati. Tapi taklifnya berlawanan dengan hal itu. Wa tanzuru ila man tasya, kita melihat kepada apa dan siapa saja yang kita sukai. Tapi taklifnya berlawanan dengan itu. Ulama mengatakan huffatil jannatu bil makarih, dihiasi jalan-jalan menuju surga itu dengan hal-hal yang dibenci. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Sementara jalan-jalan menuju neraka itu dihiasi dengan hal yang berbau syahwat, yang diinginkan oleh setiap hati manusia. Tapi kita diajarkan oleh Allah wasta'inu, jangan pernah kita melupakan untuk minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar. Bagaimana menyempurnakan sabrun jamil ini? Dikaitkan dengan sesudahnya wassalah. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan orang yang mampu melaksanakan sabrun jamil, sabar yang baik itu adalah orang yang juga mampu menjaga salatnya. Orang yang mampu menyempurnakan salatnya, baik tata caranya yaitu dengan berjamaah, baik tempatnya yaitu di masjid, baik waktunya yaitu pada awal waktu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ayu amalin ahabbu ilallah wa rasulihi, apa amal-amal yang dicintai oleh Allah wahai Rasulnya? Kemudian Rasul menjelaskan as-salatu ala waqtiha, salatlah kamu pada waktunya. Ketika seseorang mampu menjaga salatnya dengan baik, insya Allah dia juga akan mampu menunaikan sabar dengan baik. Namun ketika kita rasa kok saya tidak bisa sabar, bah kok ambo indak sesabar si fulan, bah kok tidak bisa mengontrol emosi, mengontrol syahwat, mari sama-sama kita periksa hal yang kedua yang Allah sebutkan, periksa salat kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabar dalam taat ini ini merupakan hal yang paling berat, karena dia berkaitan dengan akidah, dia berkaitan dengan tauhid kita. Ketika seseorang tidak mampu melaksanakan ketaatan, kemudian dia mulai meninggalkan jauh daripada Allah, dia akan pergi mengurung diri, dia akan pergi ke suatu tempat dan kemudian dia mengunci pintunya, misalkan dia lakukanlah di situ bentuk maksiat yang ingin dia lakukan. Namun sesungguhnya dia melupakan suatu hal, dilandaskan karena rendahnya ilmu akidah dan tauhidnya. Dia sembunyi dari pandangan manusia. Untuk apa dikuncinya pintu untuk melakukan kemaksiatan? Itu untuk agar manusia tidak mengetahui
Untuk apa dia sebelum mencuri atau melakukan keburukan dia melihat apakah ada CCTV atau tidak ada CCTV? Itu untuk melindungi dirinya dari pandangan manusia. Tapi dia lalai, dia lupa bahwasanya Allah Maha melihat dari apa yang dia lakukan. Jangankan yang dia lakukan, baru terdetik saja di hatinya, Allah sudah mengetahui niat dan keinginan dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu hendaklah kita minta tolong kepada Allah, karena sesungguhnya kita dalam hari-hari yang sulit, kita dalam keadaan yang sulit, kita harus bersatu padu. Wasbiru wasabiru warabitu la'allakum warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita harus bersabar bersama-sama, bersatu padu, jangan pernah bersendiri. Kita harus saling dukung mendukung bersama-sama sama kaum muslimin. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.